Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana keadaannya hari ini? Saya harap ibu dan bapak dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus pintar-pintar menjaga imunitas tubuh. Harus selalu rajin cuci tangan serta menggunakan masker. Di sini saya akan memaparkan sedikit jadi sharing nih tentang apa sih diabetes mellitus tipe 2 dan gimana sih penanggulangannya di masa COVID-19 ini. Jadi langsung aja ya lihat video selanjutnya. Nah, di sini saya akan langsung aja menjelaskan tentang pengetahuan diabetes tipe 2 dan pelaksana diabetes tipe 2 pada lansia di masa COVID-19. Disusun oleh saya sendiri, Memayanti dari Stikes di luar Cimahi. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya. Jadi diabetes mellitus itu apa sih? Jadi diabetes mellitus adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula atau glukosa darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap oleh sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika tidak dikontrol dengan baik, dapat menimbulkan berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat hormon insulin dalam tubuh tidak dapat berfungsi sebaik mestinya. Jenis ini dikenal dengan istilah non-insulin dependent atau diabetes mellitus atau NIDDM. Nah, ibu-ibu sama bapak-bapak pasti bertanya-tanya kan penyebabnya apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab diabetes mellitus tipe 2. Pankreas memproduksi insulin yang bertugas untuk membantu sel dalam tubuh mengubah zat gula yang didapat dari makanan atau dihasilkan hati menjadi energi. Diabetes tipe 2 terjadi ketika sel tubuh tidak dapat menggunakan insulin sebagai mestinya. Penyebab gangguan pada sel tersebut belum diketahui secara pasti, namun gen menjadi salah satu faktor pemicunya. Resiko seseorang mengalami penyakit ini juga meningkat ketika berusia 45 tahun atau lebih dan memiliki anggota keluarga yang juga penderita diabetes mellitus. Nah, itu mungkin penyebabnya ya. Selain gen, diabetes tipe 2 juga dapat dipicu oleh kondisi yang diduga berisiko menimbulkan diabetes mellitus tipe 2 adalah yang pertama, prediabetes, yang kedua gangguan jantung dan pembuluh darah, yang ketiga hipertensi, yang keempat tingkat kolesterol baik atau HDL, yang keempat trigliserida, yang kelima tinggi obesitas, yang keenam diabetes gestasional yaitu diabetes yang terjadi selama kehamilan. Nah, selain itu juga gaya hidup juga mempengaruhi resiko terjadi diabetes mellitus tipe 2, yaitu dari makanan dan minuman. Contohnya adalah soda, terlalu banyak minum soda, roti manis, gula pasir, nasi yang berlebihan, minuman yang manis-manis. Itu ada juga gaya hidup, kurang berolahraga, kurang beraktivitas. Tanda gejalanya apa sih? Jadi tanda gejalanya tuh poliuria atau sering kencing, polifagia atau cepat lapar, ada polidipsia atau sering haus, lemas atau berat badan menurun. Selanjutnya ada kesemutan atau mati rasa pada ujung saraf di telapak tangan atau kaki. Selanjutnya ada luka yang sulit sembuh, pandangan kabur, mudah terkena infeksi terutama pada kulit. Itu ada tanda-tanda dan gejalanya. Terus bapak dan ibu pasti bertanya-tanya gimana sih pencegahannya, gimana sih pencegahan diabetes mellitus di masa pandemi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pencegahannya. Yang risiko terkena diabetes mellitus tipe 2 di masa pandemi dapat dikurangi dengan menerapkan hidup sehat. Nah, selain untuk menurunkan risiko, menerapkan pola hidup sehat juga dapat mencegah komplikasi diabetes tipe 2. Jadi yang paling penting kita harus menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama ya, mengenakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pasien diabetes mellitus mesti mengikuti anjuran pencegahan COVID-19 yang umum seperti selalu mengenakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak. Diimbau untuk menghindari kerumunan dan tetap berada di rumah. Yang kedua, kendalikan glikemik, kendalikan gula darah atau glikemik dengan baik.
Gula darah yang terkendali dapat mencegah timbulnya komplikasi dan kerusakan organ. Mengendalikan gula darah dapat dilakukan dengan pola makan yang tepat, memilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah, dan jaga berat badan seimbang. Selanjutnya adalah sering memantau gula darah. Orang dengan diabetes dianjurkan untuk lebih sering memantau gula darah agar dapat terkontrol dengan baik. Jika terjadi perubahan, segera konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Yang ketiga, stabilkan keadaan jantung dan ginjal. Diabetes hubungan erat dengan kondisi jantung dan ginjal. Oleh karena itu, selalu perhatikan keadaan jantung dan ginjal. Tetap baik untuk mencegah komplikasi sakit yang parah dengan kerusakan organ. Selanjutnya, asupan makanan yang cukup. Diabetes dan kadar gula darah dipengaruhi oleh asupan makanan yang tepat dan cukup. Pilihlah makanan yang tidak menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Selalu konsumsi makanan yang seimbang dan tidak berlebihan. Yang keenam, latihan fisik dan olahraga yang teratur merupakan salah satu cara untuk dapat menjaga kadar gula darah dengan baik. Olahraga teratur dengan menjaga berat badan salah satu faktor penting pada pasien diabetes. Yang selanjutnya adalah kendalikan stres. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita harus pintar-pintar mengendalikan stres. Apalagi saat WFH, kita harus pandai-pandai mengendalikan stres. Di tengah pandemi COVID-19 harus selalu mengendalikan stres. Stres juga dapat memperburuk diabetes. Lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan kreatif di rumah. Contohnya mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Pilih makanan yang tinggi serat dan rendah lemak serta kalori. Yang kedua, rutin berolahraga. Lakukan berolahraga 30 menit setiap hari, misalnya bersepeda atau berenang. Jaga berat badan. Menjaga berat badan ideal sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Pengendaliannya gimana sih? Pengendalian diabetes di masa COVID-19. Hingga saat ini sih diabetes tipe 2 dapat disembuhkan. Jadi perubahan pola hidup serta pemberian obat bertujuan untuk mengontrol kadar gula darah agar dapat normal dan stabil, serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Perubahan pola hidup sehat antara lain: 1. Menghindari makanan berkadar glukosa tinggi ya, kayak tadi ya. Hindari makanan berkadar glukosa yang tinggi atau berkadar gula yang tinggi atau lemak yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan makanan tinggi serat. Melakukan olahraga secara teratur minimal 3 jam dalam 1 minggu. Sama ya kayak tadi. Yang ketiga, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal. Yang keempat, menghindari atau berhenti merokok. Nah, buat bapak-bapak nih yang merokok, sebaiknya hindari merokok atau berhenti mengonsumsi alkohol karena itu nggak sehat ya buat tubuh kita sendiri, apalagi penderita diabetes. Yang keempat, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka. Yang kelima, memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Nah, diabetes mellitus juga dapat ditangani ya dengan diet. Jadi apa sih diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus merupakan pengaturan pola makan bagi penderita diabetes mellitus berdasarkan jumlah, jenis, jadwal pemberian makanan. Prinsip diet bagi penderita DM adalah mengurangi dan mengatur konsumsi karbohidrat sehingga tidak menjadi beban bagi mekanisme pengaturan gula darah. Tujuannya apa sih? Kok harus diet? Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu untuk membantu pasien memperbaiki kebiasaan makan dan olahraga untuk mendapat
kontrol metabolik yang lebih baik dengan cara yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah agar mendekati normal. Ini kan yang paling penting tuh, mempertahankan kadar glukosa darah. Yang kedua, memberi cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan yang normal. Yang ketiga, menghindari komplikasi penyakit. Oh gitu ya, jadi syaratnya apa? Nah, syaratnya pertama, energi cukup 25-30 kcal per kilogram berat badan untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang normal. Yang kedua, protein normal yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, kebutuhan lemak 20% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, kebutuhan karbohidrat 60-70% dari kebutuhan energi total. Yang kelima, asupan serat dianjurkan 20 gram per hari yang terdapat dari sayur dan buah-buahan yang cukup vitamin dan mineral. Tipsnya bagaimana sih? Jadi tipsnya selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kurangi konsumsi gula berlebih ketika PSBB atau WFH nih. Gara-gara kita PSBB dan WFH, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak terus nih kan pengennya ngemil yang manis kayak gimana, yang gulanya banyak tuh, itu nggak boleh ya. Yang kedua, konsumsi makanan dengan gula rendah. Nah, lagi WFH tuh segala dimakan pasti. Yang ketiga, selalu pantau kadar gula darah. Yang keempat, perbanyak mengonsumsi air putih. Yang kelima, hindari gula darah yang melonjak drastis. Yang keenam, hindari mengonsumsi gorengan. Yang ketujuh, hindari konsumsi beberapa jenis buah dan sayur. Yang kedelapan, pastikan kandungan makanan yang dikonsumsi. Yang kesembilan, makan tepat waktu. Yang kesepuluh, jangan makan berlebihan. Yang kesebelas, perhatikan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh. Yang 12, hindari konsumsi kafein ya, terutama untuk bapak-bapak. Hindari konsumsi kafein dan alkohol terutama. 13, sumber lemak dan dengan jumlah yang terbatas, yaitu bentuk bahan makanan yang mudah dicerna. Makanan terutama diolah dengan cara dipanggang. Kalau bisa makanannya dipanggang ya, jadi nggak terlalu banyak lemak. Atau dikukus serta disetup atau direbus dan dibakar. Nah, ini ada contoh ya, tabel contoh makanan, jadwal makannya nih. Jadi pagi itu bagusnya misalnya makan roti putih dengan selai kacang, terus pakai telur rebus serta lalapan daun selada atau tomat. Nih, jam 10-nya selingannya tuh apel. Untuk siang makan nasi sama tempe goreng, pakai buah-buahan nih, jeruk. Nah, yang 4-nya pakai selingan puding pepaya. Untuk malam makan nasi, bagusnya sama pepes-pepesan ya, kayak pepes ikan atau pepes tahu. Nah, di sini aku ngambil menu ada cah tahu, tumis kangkung, buah-buahan juga harus ada. Di sini aku ambil apel. Nah, jam 21 selingan crackers tawar atau buah. Mungkin sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ibu dan bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas diucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu dan bapak. Saya meminta maaf jika ada perkataan saya menyinggung perasaan ibu dan bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.